Nggak bisa record sih. Ya, semua masukkan. Kecuali nanti diminta untuk menggunakan HP. Kalau tidak diminta, tolong dimasukkan. Jika ada yang lain, udah email, dan cukup masukkan yang lain ya, selain apa yang akan digunakan di pembelajaran. Oke, yuk kita bisa dimulai, Anas. Dingin, Bu. Bayangkan yang dingin-dingin biar terasa dingin di sini. Yuk bisa dimulai. Kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang hari tetap bersemangat, kita gerak untuk melakukan percobaan nanti ya. Bukalah tip biasa, yuk pimpin doa sebelum memulai pembelajaran di siang hari ini. Semoga ilmunya dapat terserap dengan baik. Silakan. Siap. Berdoa. Selesai. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hari ini yang tidak hadir kelas 1. Siapa yang hadir? Alma. Yang lain sudah di kelas ini? Pak Isti nggak ada. Aiko, Andika, Arini, Aryo, Bianca, Sampika, Desta, Adil, Ana, Haikal, Igusti Ayu, Keisha, Hairina, Matthew, Maisa, Michelle, Rio, Rafli, Rizky, Putra Akbar, Nikita, Perlita, Putra, Rahman, Revalina, Rian, Riri, Rival, Rizky Gali, Siti Zulaika, Steve Kristan, email Yunita. Tidak. Oke, lengkap ya, -2 yang tidak masuk karena sakit. Oke, jadi pembelajaran hari ini, kalau sebelumnya kalian sudah mempelajari apa, Nak? Besaran dan satuan. Besaran itu apa? Ingat, Fadil. Apa itu besaran? Yang ingat? Sesuatu yang dapat diukur
hari ini nanti kita akan mempelajari tentang alat ukur, khususnya alat ukur panjang, besaran panjang. Nah, kenapa sih perlu belajar alat ukur, perlu belajar pengukuran? Kenapa kira-kira? Kita di kehidupan sehari-hari sering ukur-ukur nggak? Kenapa kira-kira? Untuk apa? Penting ya, pengukuran itu digunakan di kehidupan sehari-hari. Bahkan, mohon maaf untuk yang agama muslim, ada surat yang khusus untuk membahas soal ukuran, pengukuran. Ukuran itu kan harus pas, diperoleh dari hasil kita mengukur menggunakan alat ukur. Untuk yang muslim, contohnya di surat Al-Qamar, coba cek kalau saya salah ya koreksi, yang dari MTS, Eko. Nah, di surat Al-Qamar ayat 49 itu inna kulla syai'in Oke. Ada lagi di surat Al-Furqan ayat kedua. Wa khalaqal Dia menciptakan segala sesuatu lalu menetapkan ukuran-ukurannya dengan tepat. Bahkan di Al-Quran pun ada membahas tentang ukuran diperoleh melalui satu alat ukur. Jadi hari ini kita akan membahas, kalian akan dihadapkan pada satu peristiwa di mana dia menggunakan alat ukur dalam peristiwa tersebut. Kemudian kalian akan mendiskusikan dan melakukan eksperimen atau praktikum untuk mengukur besaran-besaran panjang menggunakan beberapa alat ukur panjang. Ya. Tahu apa aja alat ukur panjang? Apa lagi? Penggaris, mistar, dan penggaris apa bedanya? Sama. Iya, pakai ininya tethering apa agak? Kalau keluar masuk tolong gantiin aja ini ya, atau pakai yang Xiaomi. Di labnya nggak ada. Oke lanjut. Kalian tadi sudah tahu alat ukur panjang, ada penggaris, ada jangka sorong, ada mistar. Tahu nggak ini apa? Baru pertama lihat? Laser landscape Kalau orang DU? Jadi ini lebih, kalian kan kalau ukur panjang jarak tertentu pakai penggaris susah ya? Kalau ini langsung. Misalkan dari saya ke mana tuh tembok. Nah, langsung aja 7,2 meter. Jadi lebih praktis. Ada lagi ukur tinggi, kan susah kan ukur tinggi bangunan gitu kan, kalian nggak mungkin narik
meteran dari bawah diinjek naik ke atas ya. Bisa, pakai ini bisa langsung aja. Dari meja ke atap. Langsung aja 2,4 meter. Nah, pernah lihat nggak ya? Nah, menurut kalian gimana perkembangan alat ukur saat ini? Makin canggih, makin maju ya, nggak kayak yang dulu susah. Tukang aja pakai roll meter, ada yang megangin dari ujung sana ke ujung sini gitu kan. Sekarang udah nggak perlu, udah ada alat yang lebih. Oke. Selanjutnya dibuka LKS-nya, LKPD-nya, maaf, LKPD-nya. Silakan dibuka LKPD-nya dulu. Oke, LKPD yang kedua tentang oh iya benar. Tentang alat ukur panjang. Di sini ada sudah dibuka. Ya. Di sini ada satu peristiwa Pak Joni baru saja membeli rumah baru. Ya, kemudian karena dia pelupa, kayak Haikal, karena dia pelupa, dia bermaksud untuk menggandakan semua kunci rumahnya. Nah, dia datang ke tukang kunci. Kemudian karena dia penasaran gimana sih cara menggandakan kunci, cara bikin kunci gimana kok bisa pas padahal ukurannya di situ sangat kecil-kecil kan? Ya, benar. Oh, ternyata di tukang kunci dia menggunakan salah satu alat ukur yang namanya apa nih di gambar? Jangka sorong. Pertanyaannya, mengapa tukang kunci itu menggunakan jangka sorong? Apa bisa menggunakan mistar? Apa bisa menggunakan mikrometer stroke? Apa bisa menggunakan rollmeter? Ya, silakan nanti didiskusikan. Ya. Jadi yang pertanyaan pertama, mengapa tukang kunci menggunakan jangka sorong? Yang kedua, bisakah dalam pembuatan kunci menggunakan alat ukur lain? Nanti silakan dijawab pertanyaan itu dengan cara berdiskusi dan menggali informasi terkait lembar kerja yang ada di pertemuan kedua ini. Ya, jadi di situ tujuannya yang pertama melakukan pengukuran menggunakan mistar, jangka sorong, dan mikrometer stroke. Alatnya di situ ada penggaris, mikrometer stroke, jangka sorong, bahannya ada pensil, pipa, pensil semua punya pensil ya? Ada pipa, ada uang koin, dan ada selembar kertas. Silakan dibaca langkah kerjanya. Sebelumnya silakan langsung menghadap ke kelompoknya masing-masing, langsung nggak usah ada depan, berarti langsung berkumpul bersama kelompoknya masing-masing.
Ayo, sudah? Sudah sama kelompoknya masing-masing? Sudah. Kalau sudah, kita review kembali. Kemarin saya di pertemuan sebelumnya meminta kalian untuk mempelajari cara kerja alat ukur panjang. Ada, Mister udah pasti bisa ya. Jangka sorong dan mikrometer screw sudah dipelajari? Sudah. Bisa semuanya? Haikal bisa? Oke, tidak ada yang main HP, semuanya masukkan. Kalau enggak saya sita. Sampai rapotan dikembalikan. Oke, langsung ya. Ke alat ukur yang namanya jangka sorong. Kita review kembali apa yang sudah kalian pelajari di rumah. Sudah tahu apa fungsi jangka sorong untuk mengukur? Bisa mengukur apa aja jangka sorong? Kedalaman, Riri, Andika, diameter apa? Diameter luar, apalagi Rani? Diameter dalam. Oke. Fungsi dari jangka sorong. Ya, bisa dilihat ini adalah bentuknya jangka sorong. Nanti alatnya ada di depan. Silakan nanti ngambil per kelompok. Kemudian di jangka sorong kalau dipenggariskan hanya ada skala namanya skala utama. Nah, kalau di jangka sorong ada dua, yaitu skala utama dan skala nonius ya. Skala utama satuannya sentimeter, skala nonius satuannya milimeter. Tapi nanti membaca hasil pengukurannya harus disamakan satuannya. Jangka sorong dapat digunakan untuk mengukur diameter luar atau diameter dalam suatu benda dengan akurat dan teliti, lebih teliti daripada si penggaris ya. Tingkat ketelitian jangka sorong 0,1 mm atau 0,1 mm berapa meter? Berapa sentimeter, Zidan? Biar nggak ngantuk. 0,01. Oke. Untuk mengetahui cara menggunakan jangka sorong, kita cek kembali kemampuan kalian. Kita lihat caranya. Nah, perhatikan animasinya ya. Jadi nanti ketika pakai semuanya harus, meskipun bekerjanya berkelompok, semuanya harus bisa. Oke. Jadi ini kita putar skrupnya, kita buka rahangnya, masukkan alat yang akan diukur. Kalau mau mengukur diameter luar pakai rahang yang bawah. Kalau mau mengukur diameter dalam pakai rahang yang atas. Ini bentukan aslinya. Oke. Kemudian ditutup, diputar skrupnya sampai rapat, baru nanti dibaca hasil pengukurannya. Kita coba. Tahukah kamu cara membaca hasil pengukuran dengan menggunakan jangka sorong? Ya, jadi bacalah angka pada skala utama. Ini skala utama ya. Skala utama, yang bawah adalah skala nonius. Skala utama yang dibaca adalah yang tepat sebelum angka 0 pada skala nonius ya. Kemudian bacalah angka pada skala nonius yang tepat berimpit dengan garis angka pada skala utama. Jadi setelah ketahuan, sebentar. Di sini kelihatan nggak kalau tulis di sini? Jadi hasil pengukurannya nanti adalah hasil membaca dari skala utama ditambah dengan hasil dari skala SU skala utama ya, biar cepat ya. SN skala nonius biar gede, yang sudah dikalikan dengan ketelitian atau nilai satuan terkecilnya. Nah, tapi satuannya harus sama. Ini berlaku untuk jangka sorong dan mikrometer screw, tapi untuk jangka sorong berapa?
sentimeter. Kalau mikrometer skru 0,0 milimeter. Beda satuan ya. Oke, lanjut. Nah, di sini angka pada skala utama sebelum angka 0 pada skala nonius terlihat 2, ini kan 2 yang 2,1, 2,2 cm. Kemudian cari skala nonius yang berimpit. Yang berimpit itu maksudnya segaris lurus. Paling lurus dengan garis yang di atasnya. Di sini angka 4. Angka 4 dikalikan dengan 0,01 cm. Berapa? 4 kali 0,01? 0,04. 0,04 ditambah 2,2. 2,2. Oke, itu untuk jangka sorong. Berarti oke ya? Udah paham semua ya? Lanjut kita ke mikrometer skru. Hampir sama dengan jangka sorong tadi. Dia juga ada yang namanya skala utama dan skala nonius. Jadi ini alatnya. Kemudian yang ada di tabungnya ini adalah skala utama. Yang bisa diputar ini adalah skala nonius. Mikrometer skru dapat digunakan untuk mengukur panjang atau lebar atau diameter benda berukuran kecil atau tipis. Ada yang sudah baca berapa maksimal mikrometer skru dapat mengukur benda dengan ketebalan berapa? Berapa? 2,5 mm sentimeter ya. Jadi dia hanya dapat mengukur benda dengan panjang atau ketebalan 2,5 sentimeter ya. Oke, cara membacanya kalau menyatakan hasil pengukurannya sama dengan jangka sorong, cuma di sini cara menggunakannya kita buka rahangnya, masukkan bendanya, kemudian ini putar sampai berbunyi klik, baru dibaca. Nah, cara membacanya, kamu lihat skala utama, ini namanya skala utama, angka terakhir, ya. Angka terakhir yang terlihat pada skala utama sebelum yang tertutup oleh skala nonius. Di sini berapa? 10. Ya. Kemudian di 10 apa? Senti apa mili? Mili. Ingat bukan 10 cm karena mikrometer sendiri hanya maksimal 2,5. 2,5? Kemudian cari ini yang lurus. Nah, ini kan 35, 36, 37, 38, 39 dikalikan dengan NST-nya mikrometer skru 0,0 berapa berarti? 0,39 ditambahkan dengan 10. Itu hasil pengukurannya ya. Paham untuk mikrometer skru ya? Oke. Kalau sudah silakan dibuka lagi untuk LKPD-nya. LKPD. Di situ dibaca langkah kegiatannya. Yang pertama nanti kalian akan mengukur panjang pensil, mengukur kedalaman pipa, mengukur diameter dalam pipa, mengukur diameter luar pipa, mengukur ketebalan kertas, mengukur ketebalan koin. Di situ tidak saya tentukan kalian menggunakan alat ukur apa. Silakan tentukan sendiri berdasarkan kelompoknya. Nah, kemudian catat hasil di sini alat ukurnya apa, kalian tuliskan. Hasil pengukurannya berapa, lalu jawab pertanyaan ini ya. Kalau sudah nanti akan ada kelompok yang presentasi. Oke, seperti pertemuan sebelumnya.
Kalau sudah, silakan perwakilan kelompok bisa mengambil alat dan bahan di sini, perwakilan aja. Apa aja yang dibutuhkan sesuai dengan yang ada di LKPD. Ayo, apa aja? Ingat-ingat, benar nggak? Apa aja? Sesuai dengan yang ada. Apa yang kurang? Sudah semua coba? Silakan 20 menit ya. Yang penting rekamannya dapat.
Mohon maaf Bapak Ibu yang bisa mengajar anakku yang tadi ada di di bawah
Sudah semua kelompoknya Abdel sudah, kelompoknya Riri sudah, Bianca sudah, Email Ani sudah, Kesha, Mabie. Kita tunggu 2 menit lagi untuk kelompok Kesha.
masalah kehidupan lu. Oke, sudah? Kalau sudah, waktu untuk mengerjakan dan diskusinya sudah selesai, silakan. Halo, ada semua, ada depan sudah, kelompoknya sudah, silakan ada depan. Bangunnya nggak usah dipindah, langsung aja penghadapannya yang ke depan. Ada kelompoknya siapa yang mau maju untuk mempresentasikan hasilnya? Jangan yuk yang ya sudah, ya silakan Aiko, Steve, Hana, Zidan dan Zidan juga. Iya. Ngomong dari aku. Pacaran dulu yuk. Kalau mau nulis hasilnya silakan. Oke, dari sini. Apa ya? Halo. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kami satu menjelaskan tugas kelompok kami. Pertama, orientasi masalah nomor 1. Mengapa tukang kunci menggunakan jangka tengah? Ayo. Karena mikrometer struk itu tingkat ketebalannya sampai 0,01 meter. Karena jangka sorong merupakan alat paling akurat dengan ketelitian mencapai 0,01 cm dan dapat diukur hingga
15 cm. Pertanyaan kedua adalah bisakah dalam pembuatan kunci menggunakan alat ukur lain? Bisa seperti menggunakan penggaris, hanya saja ketelitiannya kurang akurat. Pembuatan kunci dapat menggunakan alat ukur lainnya yang lebih teliti seperti mikrometerskop. Berikut adalah data hasil pengukuran yang kita lakukan. Bisa ditulis aja di geser aja papanya. Yang ada tulisannya itu enggak? Wah, ada tulisannya juga. Berarti dihapus. Dihapus saja. Minggir aja, silau. Nah. Alat ukurnya apa ditulis juga? Alat ukurnya ditulis juga nggak? Oh, kirain di tabel itu. Nggak usah, masalah sini aja nggak apa-apa. Dijaga-jaga. Dan berikut ini adalah hasil pengukuran yang kita lakukan tadi. Coba yang kelompok lain sambil disimak, ada yang beda. Hadir, Rifat. Silakan. Yang panjang pensil. Panjang pensil kami menggunakan alat ukur penggaris dengan hasil yang kami dapatkan 16 cm. Yang kedua, kedalaman pipa kami menggunakan alat ukur jangka sorong dan kami mendapatkan hasil 1,68 cm. Kedalaman atau diameter dalam? Diameter dalam. Untuk yang ketiga, kedalaman pipa kami menggunakan alat ukur jangka sorong juga dengan mendapatkan hasil 21,81 cm. Yang keempat, diameter luar pipa kami menggunakan alat ukur jangka sorong dengan
Hasil yang kami dapatkan 2,11 cm. Yang kelima, kami mengukur ketebalan kertas dengan alat ukur mikrometer skrup dan mendapatkan 0,03 mm. Yang terakhir, kami menghitung ketebalan koin dan menggunakan alat ukur mikrometer skrup serta mendapatkan hasil 0,1 mm. Oke. Yang berbeda, Ada yang berbeda untuk kelompok lain? Panjang pensil semuanya menggunakan alat ukur apa? Ada yang pakai jangka sorong? Ada. Coba. Pensilnya sama nggak? Beda ya? Ya, beda. Hasil kamu berapa yang pensil? 66. Coba dituliskan balik. 10, di situ aja di bawahnya. Di 10,6 Menggunakan sentimeter menggunakan jangka. Oke. Kemudian yang lain ada lagi? Kemudian yang diameter dalam pipa semuanya menggunakan apa? Ada yang pakai? Nggak ada. Oke. Kedalaman pipa ada yang pakai alat ukur lain? Jangka sorong dan ada. Oke, lain. Siapa yang pakai penggaris? Nggak pakai. Pakai penggaris. Berapa? Ya. 13? 15. Tulis dalam kurung ya. 15 cm menggunakan penggaris. Penggaris. Oke. Oke. Diameter luar pakai apa? Semuanya sama menggunakan jangka sorong? Sama, nggak ada yang lain. Oke. Ketebalan kertas pakai apa semuanya? Nggak ada yang pakai alat ukur lain? Ada. Ketebalan koin? Koin. Mikrometer semua? Ada yang pakai jangka sorong? Nggak ada. Oke, tadi kesimpulannya apa? Berdasarkan kegiatan praktikum pengukuran panjang yang telah kalian lakukan, alat ukur panjang apakah yang paling teliti dan jelaskan? Apa yang paling teliti? Yang paling teliti adalah mikrometer skrup karena tingkat ketelitiannya mencapai 0,01 mm. Lebih teliti daripada penggaris yang hanya dapat mengukur sampai 0,1 cm dan jangka sorong yang dapat mengukur sampai 0,01 cm. Oke. Yang lain ada yang ada yang beda kelompok lain? Jadi yang paling teliti adalah mikrometer. Oke, lanjut. Sama ya, sepakat? Nggak ada yang beda. Boleh yang jangkau? Nggak ada. Oke, lanjut. Udah, Bu. Udah. Yang itu apa tadi jawabannya? Yang B. Yang B. Yang menjawab kasus. Tadi dijawab, Bu. Iya, lagi. Oh, lagi. Harusnya kan itu terakhir. Kalian datanya dulu. Mengapa tukang kunci menggunakan jangka sorong? Karena jangka sorong merupakan alat paling Sama semua ada yang berbeda? Siapa? Enggak, sebenarnya jawabannya benar. Yang menurut saya nomor 1 benar. Tidak benar. Cuman alasannya kurang karena dan bilang kalau misalnya jangka sorong itu alat yang paling akurat. Oke, yang Benar benar. sebenarnya yang paling betul itu mikrometer. Oke, ya, yang lain. Siapa yang tulis? Iya. Oke. Tidak bisa baca. Sepakat nggak? Salah baca? Salah Iya, tulis, salah Bu. baca. Oh, salah. Salah tulis. salah nulis. Oke, baik kalau begitu ya. Yang lain sudah sama semua. Beri aplaus untuk kelompok. Bisa kembali? Ya. Oke.
Oke, yuk. Kalau sudah, kalian tadi sudah melakukan presentasi tentang hasil percobaannya masing-masing. Di sini ada perbedaan. Oke, yuk. Oke, tadi kalian sudah memperhatikan semuanya dulu, HP-nya masuk. Ya, HP masuk dulu. Tadi sudah melakukan percobaan dan presentasi, ternyata ada kelompok yang menggunakan untuk mengukur panjang pensil menggunakan penggaris, ada yang menggunakan jangka sorong. Kalau penggaris dia hanya 2 angka ya di sini. Kalau jangka sorong bisa 4 angka nih, hasil pengukurannya 10,66. Kira-kira kalau dari hasil pengukuran ini lebih teliti mana antara penggaris dan jangka sorong? Lebih teliti jangka sorong. Kemudian tadi yang beda juga kedalaman pipa. Nah, ini saya pengen tahu nih. Kalau jangka sorong 21,81, kalau pipa 15 cm. Coba yang beda ini silakan maju. Yang mana? Bawa ininya masing-masing. Hana bawa jangka sorong sama pipanya, terus yang pakai penggaris tadi kelompoknya siapa ini 15 cm. Email, yuk silakan coba kita cek bareng-bareng. Apakah benar cara pengambilan datanya, cara mengukurnya apa sudah benar atau bagaimana? Kok selisihnya banyak sekali? Coba. Aku berapa? 14,1. Oke, jangan sorong. Benar nggak? Gimana tadi ukurnya? Saya panas dalam, Bu. Kayak 14,01. Coba cek cara mengukurnya masing-masing ya. Oke, mungkin nggak kalau pakai jangka sorong bisa sampai 21? Enggak. Padahal di situ skala terbesarnya berapa? Coba cek jangka sorongnya masing-masing. 13. Oke, berarti siapa yang nulis 21,8? Salah. Oke, sudah clear ya. Karena di jangka sorong sendiri nggak ada skala sampai 20 lebih. Ya, di sini maksimal berapa? Di jangka sorong kalian berapa? Halo? 15. Oke. Sudah clear ya? Berarti salah. Saya sih yang lagi galau apa ya, panas. Oke ya. Apalagi tadi yang beda sama semua? Ada lagi? Sudah? Kurang lebih sama. Karena memang pipanya saya potongnya nggak presisi, nggak sama semua.
Cuma harusnya kalau diameter dalam dan luarnya sama nih. Ada yang beda jauh kah? Diameter dalam dan luar pipa. Berapa bedanya? Yang dalam berapa? 1,7. Ya, yang diameter nak. Oke, ya sudah. Berarti kita evaluasi, silakan evaluasi bersama nanti juga. Apakah cara mengukurnya benar nggak sih? Yang masih penasaran boleh silakan lanjut. Ya, benar nggak sih pengukurannya? Apakah nanti akan kita bahas juga kesalahan-kesalahan dalam pengukuran? Nanti kita bahas di next selanjutnya ya. Yuk, sebelum diakhiri kita simpulkan pembelajaran hari ini. Jadi kalian tadi sudah melakukan pengukuran besaran apa? Panjang. Menggunakan alat ukur apa saja? Setelah dilakukan percobaan, ternyata dari ketiga alat tersebut yang paling teliti adalah karena skala terkecilnya berapa? 0,01 mili. Oke, paham semuanya di sini ya? Baik, Kak. Paham nak? Ada yang ditanyakan? Nggak ada. Oke, sebelum diakhiri seperti biasa kita refleksi diri. Apa yang sudah kalian lakukan hari ini? Apa yang sudah kalian kuasai? Apa yang belum bisa kalian lakukan? Apa yang belum bisa kalian mengerti? Silakan buka kembali link refleksi diri di grup. Linknya sama. Silakan diisi, saya beri waktu 5 menit. Isi di grup yang kemarin. Kalau ini udah bisa sih. Ini udah mulai. Nah. Oke. Sudah halo, perhatikan semuanya dulu. HP-nya masuk. Ya, HP masuk dulu. Maksudnya jangan di ini. Tadi sudah melakukan percobaan dan presentasi. Ternyata ada kelompok yang menggunakan untuk mengukur panjang pensil menggunakan penggaris. Ada yang menggunakan jangka sorong.
Kira-kira kalau dari hasil pengukuran ini lebih teliti mana antara penggaris dan jangka sorong? Lebih teliti jangka sorong. Kemudian tadi yang beda juga kedalaman pipa. Nah, ini saya pengen tahu nih. Kalau jangka sorong 21,81, kalau pipa 15 cm. Coba yang beda ini silakan maju. Yang mana? Bawa ininya masing-masing. Hana bawa jangka sorong sama pipanya. Terus yang pakai penggaris tadi kelompoknya siapa ini? 15 cm. Imen, yuk silakan coba kita cek bareng-bareng. Apakah benar cara pengambilan datanya, cara mengukurnya pas sudah benar atau bagaimana? Kok selisihnya banyak sekali? Coba cek cara mengukurnya masing-masing ya. Oke. Mungkin nggak kalau pakai jangka sorong bisa sampai 21? Padahal di situ skala terbesarnya berapa? Coba cek jangka sorongnya masing-masing. 13? Oke, berarti ini siapa yang nulis 21,8? Salah. Oke, sudah clear ya? Karena di jangka sorong sendiri nggak ada skala sampai 20 lebih. Ya, di sini maksimal berapa? Di jangka sorong kalian berapa? Halo? 15. Oke. Sudah clear ya? Berarti salah. 13,8 gitu. Tapi saya sih yang lagi galau apa ya, panas. Oke ya. Apalagi tadi yang beda sama semua? Ada lagi? Sudah? Kurang lebih sama. Karena memang pipanya saya potongnya nggak presisi, nggak sama semua. Cuma harusnya kalau diameter dalam dan luarnya sama nih. Ada yang beda jauh kah? Diameter dalam dan luar pipa. Berapa bedanya? Yang dalam berapa? 1,7. Yang dalam 1,83. Dalam pipa ya Bu? Ya, yang diameter nak. Diameter dalam pipa 1,8. Itu berapa? Beda. Oke, ya sudah. Berarti kita evaluasi, silakan evaluasi bersama nanti juga. Apakah cara mengukurnya benar nggak sih? Yang masih penasaran boleh silakan lanjut. Ya, benar nggak sih pengukurannya? Apakah nanti akan kita bahas juga kesalahan-kesalahan dalam pengukuran? Nanti kita bahas di next selanjutnya ya. Yuk sebelum akhirnya kita simpulkan pembelajaran hari ini. Jadi kalian tadi sudah melakukan pengukuran besaran apa? Panjang. Menggunakan alat ukur apa saja? Jangka sorong, garis, mikrometer. Setelah dilakukan percobaan, ternyata dari ketiga alat tersebut yang paling teliti adalah mikrometer skru. Karena skala terkecilnya berapa? 0,01 mm. Oke, paham semuanya di sini ya? Haikal, paham nak? Ada yang ditanyakan? Gak ada. Oke, sebelum diakhiri seperti biasa kita refleksi diri. Apa yang sudah kalian lakukan hari ini? Apa yang sudah kalian kuasai? Apa yang belum bisa kalian lakukan? Apa yang belum bisa kalian mengerti? Silakan buka kembali link refleksi diri di grup. Linknya sama. Jam 456 mantap.
Sudah refleksi diri, sudah semuanya? Kalau sudah refleksi diri, untuk pertemuan selanjutnya silakan mulai dipelajari alat ukur massa sekarang. Kalau tadi kan alat ukur panjang. Silakan bisa mulai dipelajari alat ukur massa. Apa aja alat ukur massa, mulai yang dari analog, yang dari zaman dulu sampai zaman sekarang udah canggih. Oke ya. Kalau sudah, Steve ketua kelas, kita tutup pembelajaran hari ini dengan doa. Silakan dipimpin, Nak. Bersiap. Berdoa. Selesai. Oke, terima kasih untuk hari ini. Saya mohon maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan alat-alatnya dikembalikan ke depan. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.